Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan menceritakan tentang kasus pembunuhan kepada seorang mama muda, yang mana dia ini setelah dibunuh lalu dibuang oleh pelaku ke aliran sungai. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita simak video ini. Pada tanggal 10 Januari 2024, tepatnya hari Rabu, warga Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan sesosok wanita yang telah ditemukan terbungkus menggunakan selimut di aliran sungai Desa Jatipura. Penemuan ini ditemukan oleh sejumlah warga yang pada saat itu sedang memancing di area sungai. Awalnya warga tersebut melihat ada benda berbentuk seperti pocong yang menyangkut di bawah jembatan sungai. Warga yang melihat hal itu lantas penasaran dan turun ke sungai demi mengetahui apa isi bungkusan tersebut. Namun saat didekati dan akan dibuka, bungkusan itu mengeluarkan aroma tidak sedap yang membuat warga pun akhirnya mengurungkan niatnya dan langsung melaporkan penemuan ini ke kantor polisi terdekat. Warga lainnya pun berdatangan karena penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergegas mendatangi TKP. Setibanya di sana, polisi bersama warga berusaha menepikan bungkusan tersebut dari sungai dengan tujuan untuk membukanya. Dan setelah dibuka, kerumunan warga yang ada di situ sangat terkejut dan ngeri ketika mengetahui bahwa isi di dalam bungkusan itu adalah tubuh seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengerikan. Pihak kepolisian pun langsung membawa tubuh korban menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna dilakukan proses otopsi. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan terdapat 2 bekas luka tikaman benda tajam pada bagian ketiak dan sayatan pada bagian leher wanita tersebut. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pun menyimpulkan jika wanita ini merupakan korban pembunuhan. Namun polisi pun kesulitan untuk mengungkap identitas korban wanita ini dikarenakan sidik jari yang telah rusak. Pihak kepolisian pun berharap ada keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Ternyata setelah 2 hari dari penemuan ini, polisi belum juga berhasil mengetahui identitas korban dikarenakan tidak adanya laporan kehilangan, sehingga korban pun akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum. Namun di batu nisannya hanya bertuliskan wanita bin Rabu yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024. 3 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, ada sepasang suami istri mendatangi Polsek Susukan Cirebon untuk melaporkan jika anak perempuannya, menantu, dan juga cucunya telah hilang sejak hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung mencocokkan ciri-ciri wanita yang hilang dengan korban yang ditemukan di aliran sungai dan telah dimakamkan tadi. Ternyata setelah melihat dokumentasi foto yang diberikan oleh pihak kepolisian, pasangan suami istri ini pun langsung mengenalinya lantaran ada bekas luka kecelakaan pada bagian kaki dan tanda lahir di bagian bawah wajah. Mereka pun sangat yakin jika korban wanita yang ditemukan itu merupakan anak perempuannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, barulah diketahui jika wanita yang ditemukan ini bernama Olivia Polandi yang berusia 20 tahun. Dia tinggal bersama dengan suami dan anaknya yang masih berusia 11 bulan. Mereka tinggal di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi langsung mencurigai suami korban lantaran tidak melaporkan hilangnya istrinya dan malah kedua mertuanya lah yang melaporkannya. Setelah itu suami korban pun juga dilaporkan hilang.
Akhirnya pihak kepolisian bergerak cepat mencari tahu keberadaan dari sang suami dengan memeriksa sejumlah saksi dan pelacakan sinyal ponsel dari suami korban. Dari hasil pelacakan, diketahui jika suami korban berada di Bali, yang diduga Bali merupakan lokasi dia bersembunyi, dan polisi pun segera menuju ke Bali. Setibanya di Bali, diketahui lokasi keberadaannya berada di daerah Kute. Setelah terkonfirmasi, posisinya polisi langsung bergerak mendatangi lokasi tersebut. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan suami dari korban yang bernama Muhammad Mukni Faiz, berusia 20 tahun. Penangkapan ini pun terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024. Ketika ditangkap, Mukni tidak melakukan perlawanan sama sekali dan menunjukkan ekspresi wajah yang datar tanpa adanya rasa bersalah. Diketahui Mukni ini bekerja sebagai kuli panggul. Setelah diinterogasi, barulah Mukni mengaku bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan atas kematian istrinya sendiri. Mukni mengaku tega menghilangkan nyawa istrinya dikarenakan dirinya menduga jika sang istri telah berselingkuh di belakangnya, hingga membuat dirinya menjadi gelap mata. Mukni juga mengaku jika dirinya melakukan aksi kejahatan itu sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Kepada pihak kepolisian, Mukni menjelaskan jika kejadian ini bermula ketika sang istri sering menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan. Bahkan sifatnya telah berubah, tidak seperti biasanya, yang menyebabkan kecurigaan di dalam benak Mukni. Dirinya menduga jika sang istri memiliki pria simpanan lain di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka pun sering diwarnai dengan keributan di setiap harinya, yang membuat suasana di dalam rumah menjadi tidak harmonis lagi. Hingga puncak dari keributan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Mukni mengajak korban melakukan hubungan badan, namun pada saat itu korban pun kembali menolaknya. Hingga mereka pun terlibat cekcok hebat di malam itu. Selang beberapa menit kemudian, akhirnya suasana pun kembali normal. Setelah itu korban pun langsung tidur di dalam kamarnya. Namun pada sisi lain, ternyata Mukni sang suami masih menyimpan amarah kepada istrinya sendiri, dikarenakan telah menolak ajakan darinya. Hingga akhirnya Mukni pun berencana untuk menghilangkan nyawa korban. Sekitar pada jam 00.30, Mukni pun mulai menjalankan rencananya. Ia beranjak dari kasurnya lalu memindahkan anaknya menuju ke ruang tamu. Setelah itu dia pun berjalan menuju dapur, mengambil sebuah pisau dan golok, lalu kembali lagi ke kamar dengan menutup pintunya. Melihat istrinya yang sedang tertidur pulas tanpa basa-basi, dia pun langsung mengeksekusi lehernya menggunakan pisau. Korban yang masih bisa bergerak dan melawan, Mukni pun lantas menikam pisau tersebut 2 kali pada bagian bawah ketiak korban. Hingga akhirnya sang korban pun kehilangan nyawanya di atas kasur. Lalu Mukni mengambil 3 selimut dan mencopot 1 selimut yang ada di kasur. Lalu membungkus korban dan mengikatnya menyerupai pocong. Setelah terikat dengan kuat, Mukni pun mengangkat tubuh korban, lalu membawanya keluar rumah menuju aliran sungai yang berjarak 200 meter dari rumahnya. Setibanya di aliran sungai, Mukni pun sempat memastikan situasi sekitaran. Setelah dirasa aman, Mukni langsung menghanyutkannya dan bergegas kembali ke rumah. Pada saat di rumah, Mukni masih sempat membersihkan sisa bercak merah yang ada di dalam kamar, lalu bergegas untuk melarikan diri menuju Rembang, Jawa Tengah pada malam itu juga. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkapnya di Kute, Bali. Atas perbuatannya, Mukni terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal kekerasan di dalam rumah tangga.
dengan ancaman penjara seumur hidup. Kata-kata hari ini, sayangilah istrimu apapun keadaannya. Bertanya baik-baik jika dirasa ada yang salah di dalam rumah tangga. Sebagai seorang suami, berikan apa yang menjadi hak seorang istri. Begitupun sebaliknya, seorang istri berikanlah apa yang menjadi hak seorang suami. Jangan maunya cuma menang sendiri. Oke, sekian videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.